Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di siang ini, di siang yang cuacanya mendung ya. Baik, perjalanan bentar. Oke teman-teman, kita akan menuju perjalanan ya, lewat beberapa kampung. Masih di ngopi, ngomong sendiri, tukang hipnotis hipnoterapi ya. Kali ini kita akan bicara tentang menjadi hebat itu pilihan. Ya. Kira-kira ngomong apa ya kita ya? Menjadi hebat itu pilihan. Oke. Ini sekitar 45 menit ke depan saya temani ngobrol ya. Oke. Menjadi hebat tuh pilihan. Kira-kira definisi hebat tuh apa gitu ya? Apakah selama ini juga merupakan sebuah pilihan bagi Anda, bagi kita, bagi saya gitu ya? Menjadi hebat tuh pilihan. Sebentar ya, sebentar lagi menuju ke jalan besarnya, masih di dalam area muter-muter dulu ya. Selamat siang buat semuanya yang masih suka nonton. Kita akan ngobrol-ngobrol. Nanti kalau yang mau usul topik, usul tema, silahkan tulis aja ya. Sebentar, kita belok dulu ke jalan utamanya. Oke, supaya lebih fokus ya. Selamat siang buat semuanya yang sudah nonton, yang mau nyimak saya atau mau nonton nanti rekamannya. Oke, jadi kalau bicara tentang menjadi hebat itu pilihan, semuanya apapun ya dasarnya. Kita mau jadi apa, kita pengen jadi apa, mau sukses, mau terpuruk, mau hebat, apapun itu pilihannya ada di dalam diri kita sendiri ya. Oke. Nah, jadi yang dimaksud hebat tuh apa? Oke. Hebat itu tidak bisa kita persempit definisinya berdasarkan hanya satu atau dua orang ya. Hebat juga setiap orang punya persepsi, punya definisi yang berbeda. Oke, saya laporkan dulu sementara masih berada di wilayah Kecamatan Cikampek ya. Tapi udah masuk kota baru ya. Konon katanya ini udah masuk wilayah Kecamatan Kota Baru ya. Jalan dikit sudah beda kecamatan, dan di depan sudah beda kecamatan lagi ya. Masih di jalan Parakan ya, Parakan dari Cikampek, Parakan Tirtamulya. Oke. Kita akan lewat suasana alam pedesaan, sawah kiri kanan ya. Baik, kita kembali kepada obrolan kita menjadi hebat. Jadi kalau kita masih ingat waktu zamannya kecil ya, Anda waktu kecil sering ditanya mau cita-citanya jadi apa ya kan, mau ketika besar mau jadi apa ya. Maka pada saat itu juga menjawab dengan polosnya, saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru, saya mau jadi presiden, saya mau jadi astronot, guys ya. Jadi semua ungkapan-ungkapan di masa kecil itu di luar perkiraan
dari orang dewasa, ya. Jadi orang dewasa yang mendengar saat itu akan merasa aneh dengan sebuah keinginan cita-citanya. Ini kira-kira ini anak kecil punya cita-citanya kok aneh gitu ya. Jadi orang-orang yang hebat, ya. Sementara orang tua mendengarkannya dia hanya tertawa, ya. Dia tidak tahu. Kini karena mau melewati jembatan ini hanya bisa untuk satu mobil, ya. Jadi saya harus antri dulu. Oke, teman-teman. Kita mau berbagi receh dulu ya. Ada 2000. Saya campurin di jendela. Amin, didoakan ya. Terima kasih hatur nuhun katanya. Sing lancar. Baik. Kembali kepada tadi. Ketika kecil sering ditanya bahwa jawaban-jawaban polos anak kecil itu luar biasa. Dahsyat, hebat, tidak terpikirkan sama orang tuanya, orang dewasa. Ya kan? Bahkan ketika ada jawaban-jawaban yang dianggap di luar sebuah hal yang logis, itu menganggap bahwa jawaban itu salah, versinya orang dewasa. Kan begitu. Bahkan orang tua kok aneh, kok jawabannya seperti itu gitu. Ya kan? Ya. Jadi saat ini orang lebih cenderung bahwa hebatnya sebuah jabatan itu adalah dari dari predikatnya. Contoh, ya, cita-cita jadi apa? Astronot, itu kan keren. Jadi orang kebayang ketika cita-cita menjadi seorang astronot, keren banget, kan? Lebih kepada pemikiran sebuah predikat, ya. Bukan kepada bagaimana sebuah predikat cita-cita yang diinginkan itu ternyata ruang lingkupnya dahsyat lebih luas, ya. Contohnya beginilah, cita-cita jadi apa, ya, saya mau jadi YouTuber. Nah, pernah mungkin ya ada seorang anak kecil ditanya oleh Pak Presiden, ditanya cerita apa jadi YouTuber, akhirnya mengundang gelak tawa. Tapi siapa sangka bahwa itu adalah sebuah profesi atau pekerjaan yang dahsyat, luar biasa, berefek jadi seorang miliarder, gitu kan? Nah, tapi bagi orang awam ini aneh bahwa itu kadang bukan sebuah pekerjaan, ya, cita-cita yang sangat aneh, ya kan? Oke. Lalu ada cita-cita jadi apa? Cita-citanya saya cuma mau dagang, usaha. Tapi cita-cita itu akhirnya kayak semacam disepelekan, ya, underestimate. Ya, kita melihatnya kok nyinyir dengar sebuah keinginan atau cita-cita dari sebuah anak, ya. Anda tahu ketika dia berpikir saya mau jadi dagang, kita nggak tahu skala besar dagang apa yang nanti akan terjadi di masa datang, ya kan? Bisa jadi dia dagang tapi dengan banyak outlet, dengan banyak cabang di setiap kota. Itu kan hal yang luar biasa, hebat itu, ya, hebat luar biasa itu. Jadi apapun sebuah keinginan, sebuah cita-cita itu bukan dilihat dari sebuah nama predikatnya, ya kan? Nah, jadi hebat itu tidak mutlak sebuah nama yang keren, nama yang wah, nama yang luar biasa, ya. Contoh, saya kasih contoh saya ini seorang apa ya, pendidik. Oke, pendidik ya. Oke. Saya mengajar di sekolah gitu kan, di SMK. Dan saya backgroundnya teknik sebenarnya, ya. Kemudian saya mengajar di kampus juga,
ya. Itu ada yang saya pernah ngajar di jurusan, oke, background saya itu S1 saya itu elektronika, ya. Lalu saya juga itu di UNJ juga, saya pernah kuliah di ITB di elektro juga, ya. Sarjana saya terapan, tepatnya sih di otomasi industri. Teknik ya, S2 saya juga teknik mesin, ya. Saya mengajar di pernah yang sesuai relevan di teknik di sebuah kampus, ya, sekarang jadi negeri, ya. Bolehlah saya sebut nama, dulu saya pernah ngajar di Unsika, kemudian Singa Berbangsa Karawang, kemudian dia berubah jadi sekolah perguruan tinggi negeri, ya. Kemudian juga saya pernah ngajar di kampus STT Texmaco, ya, elektronya itu jurusan elektro, jurusan mesin, itu masih nyambung gitu kan. Nah, saya juga pernah ngajar di sekolah ilmu komputer, ya, STEMIK di Karawang juga, Karisma Karawang, ya kan. Dan itu standar aja, biasa aja. Kenapa? Karena latar belakang saya sama, disiplin ilmu saya sama dengan dimana saya mengajarnya, ya kan. Di ilmu komputer ya elektro teknik, ya nyerempet-nyerempet ke komputer, gitu kan. Apa kata hebat? Di satu sisi itu wah mungkin hebat bagi orang lain, tapi bagi saya itu hal yang memang sejalur, kan begitu. Nah, disinilah terjadi namanya hebat itu tidak bisa sama standarisasinya, ya, persepsinya antara pikiran diri kita dengan orang lain, kan begitu. Oke, kemudian saya juga ngajar di kampus masih, tapi ini agak aneh mungkin. Saya ngajar di keperawatan, tapi pernah juga ngajar di kebidanan, ya kan, di mata kuliah building. Aneh, orang teknik ngajar itu banyak, setiap ada yang ngajar di mana, di kebidanan. Wah, ya. Ngajar di mana? Di keperawatan. Aneh lagi, ngajar apa ya? Terkadang untuk menjelaskannya agak susah, ya. Agak susah, ya. Jadi kenapa? Bahwa hebat itu tidak lagi dilihat dari sempit, dari secara pendidikan formal. Hebat itu bisa dilihat dari berbagai macam skill yang kita miliki dan kita bisa optimalkan. Nah, terkadang hebat itu tidak melihat lagi pendidikan formal. Gitu loh. Jadi ada banyak teman-teman kita yang masih mohon maaf agak minder gitu ya. Wah, saya pendidikan begini, ya, saya cuma pendidikan SMA atau apa. Nah, itu yang menurut saya salah besar ketika dia seperti menyalahi keadaan, menyalahkan kondisi dirinya saat ini, gitu kan. Kenapa? Karena hebat itu dari sebuah pendidikan formal, ya kan. Saya bahkan salut dengan teman-teman saya yang pendidikannya, mohon maaf, mungkin standar saja, ya, tapi luar biasa, mempunyai sebuah pemikiran dasar, mempunyai dirinya bisa berkembang tanpa terbatas oleh aturan-aturan, ya kan. Saya salut dengan para teman-teman yang punya jiwa membangun, jiwa untuk berwira swasta, kemandirian, tanpa ketergantungan dengan pikir yang ada, ya kan. Tidak membatasi dari ruang gerak kita, tidak membatasi dari aktivitas kita, ya, sehingga kita ini mampu mengeksploitasi kemampuan diri kita sendiri, ya, tanpa batas. Nah, itu kan keren. Kenapa? Kalau sudah sampai pada tingkat remaja, tingkat dewasa, kita masih terlalu banyak terkukung dengan sebuah aturan-aturan yang mengganggu kreativitas, ya kan? Itu sama saja merampas pola pikir, ya, pola kreativitas. Oke, begitu. Apalagi yang selama ini yang masih selalu berada terkesan di zona nyaman. Zona nyaman itu misalkan
seorang ASN, ya, PNS, dia merasa sudah nyaman, ya, atau yang lainnya, karyawan, gitu kan. Nah, bahkan dalam kondisi seperti ini, orang masih berpikir bagaimana saya menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pekerja, ya. Oke. Ini suatu hal yang relatif mudah, relatif sulit juga sebenarnya, ya. Oke. Nah, menjadi hebat itu menurut saya adalah Anda bisa memanfaatkan waktu dalam kehidupan Anda ini menjadi pribadi yang berkreatif, punya kreativitas, ya, punya banyak relasi, ya kan, bebas berteman, berkomunitas dengan siapapun, dengan apapun, ya, tanpa ada sekat-sekat, ya kan? Karena pada dasarnya orang dan kita ini juga saling melengkapi, saling membutuhkan, ya. Persoalan adanya pimpinan, ada bawahan, itu hanya dalam sebuah struktur organisasi, ya kan? Nah, tapi potensi-potensi yang ada itu tidak mesti harus terkukung, tidak harus akhirnya terkotak-kotak, ya kan? Baik, mohon maaf tadi agak ngilang ya videonya ya. Kami perjalanan nih, daerah yang tadi agak ngeblank ya. Mungkin koneksi dengan BTS, Base Tower Stationnya, ya, sempat ngilang tadi sinyal, sekarang muncul lagi. Jadi teman-teman, kembali tadi saya singgung bahwa menjadi hebat itu pilihan, tapi bagaimana cara jalan kita menuju hebat, ya kan? Jadi yang pertama tadi, hebat itu bukan dari sebuah predikat yang kita sandang atau sebuah predikat yang kita inginkan, cita-citakan. Yang tadi saya bilang, apakah keinginan menjadi hebat ketika ditanya menjadi apa astronot itu hebat? Ya, secara harfiah kesannya hebat, tapi secara realita itu tidak jadi hebat. Karena apa? Tidak terwujud, ya kan? Cita-citanya apa? Saya mau dagang. Kesannya dagang itu hal yang sepele, tapi ketika direalisasikan, dia menjadi seorang pedagang yang luar biasa dengan omset miliaran. Apakah itu bukan hebat? Hebat, dan itu sangat hebat sekali, ya, gitu. Dan orang-orang hebat itu justru adalah orang-orang yang berada dalam ketidaknyamanan dalam kehidupannya, ya. Ketidaknyamanan itu banyak faktor. Misalkan contoh, ketidaknyamanan dalam ekonomi, ya, ketidaknyamanan di dalam pendidikan, ya kan, ketidaknyamanan dalam lingkungan, ya kan. Nah, orang-orang yang ketidaknyamanan dalam ekonomi, dia cenderung bagaimana menciptakan peluang-peluang, bagaimana dia mewujudkan sebuah mimpi besarnya menjadi kenyataan, menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupannya, ya kan. Kita banyak belajar dari orang-orang sukses, ya, yang mampu mengkreat, mampu mewujudkan sebuah cita-citanya, ya, meskipun kita tahu latar belakang pendidikan ekonomi jauh di bawah kita pada saat itu. Tapi ketika saat ini dia menjadi luar biasa, dia landing luar biasa, berada terdepan, ya, ibarat slogan dunia otomotif, semakin jauh di depan, oke? Nah, jadi orang-orang yang ini cocok dipakai slogan-slogan kendaraan motor, ya, semakin di depan, itu satu. Yang satu lagi adalah memakai slogan inovasi tiada henti. Inovasi tiada henti, oke? Jadi orang-orang hebat itu adalah yang terus makin di depan dan inovasi tiada henti, gitu kan. Jadi itu tadi faktor
ekonomi, faktor pendidikan. Sangat jelas bahwa orang-orang yang punya pendidikan yang mohon maaf kurang itu, dia memotivasikan kepada sekitarnya bahwa saya juga mampu, bisa eksis, bisa luar biasa, ya kan? Karena sesungguhnya pendidikan itu hanya persoalan formalitas, ya, cuma legalitas diakui masyarakat, saya punya ijazah, gitu kan. Tapi yang membuat dia lebih sukses itu adalah dari keinginan, dari kreativitasnya. Oke. Itu dari pendidikan. Karena banyak juga orang-orang yang berpendidikannya, mohon maaf, tidak tinggi, tapi dia punya anak buah yang berpendidikan tinggi-tinggi, ya. Karena kecenderungannya orang yang berpendidikannya rendah itu malah menjadi bos. Orang yang berpendidikan malah jadi anak buahnya. Nah, disinilah yang disebut dengan kecerdasan, ya. Jadi orang cerdas itu lebih utama, bisa menjadi hebat luar biasa dibandingkan dengan orang yang pintar, kan begitu. Dan akan dahsyat kalau orang pintar juga hebat. Ada nggak ya? Orang pintar, karena kalau bicara orang pintar itu lebih cenderung tingkat pendidikan, ya. Orang cerdas itu adalah orang yang dalam kondisi apapun dia mampu menciptakan peluang-peluang pekerjaan, ya, mendapatkan income yang luar biasa. Itu orang-orang cerdas, ya kan? Iya, teman-teman. Jadi antara cerdas dan pintar itu merupakan sebuah kombinasi yang luar biasa, ya. Karena sesungguhnya organisasi juga bisa terbentuk karena adanya faktor-faktor yang tadi, ya, pintar, cerdas, ya, dengan tinggi, dengan rendah, itu bergabung maka menjadi sebuah organisasi yang dahsyat. Kalau semuanya cerdas semua, siapa yang mau memimpin, siapa yang mau dipimpin? Itu ya, itu. Oke, kembali ke tadi persoalan menjadi hebat, ya. Menjadi hebat itu, kita lanjut ke tadi sudah mulai faktor ekonomi, ya, faktor pendidikan, itu faktor lingkungan, ya kan? Banyak lingkungan yang kita kalau berada dalam satu lingkungan itu saja mungkin berkembangnya agak sulit, ya. Bahkan kita menjadi terkotak di tempat itu saja, itu banyak sekali sebenarnya. Apapun itu nama komunitasnya, gitu kan. Tapi dengan kita juga akhirnya berkembang, juga kita melihat perkembangan di luar, gitu kan. Maka yang terjadi adalah luar biasanya diri kita, ya kan? Kita memberikan warna di tempat asal kita, kan begitu, ya. Nah, inilah sebenarnya orang-orang hebat itu adalah yang bisa memberikan warna, yang bisa memberikan sebuah sesuatu hal yang berbeda dengan pola atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh organisasi, oleh komunitas atau apapun, ya. Agar apa? Agar ada kesempurnaan, ya, gitu. Nah, jadi itulah dinamika menjadi hebat itu adalah, ya, menjadi hebat itu karena adanya dinamika, betul ya. Jadi kalau terjadinya ada suatu hal-hal yang berbeda, suatu hal yang itu adalah sebuah dinamika, ya. Tidak akan hebat kalau tidak ada dinamika, tidak ada ujian. Nah, bicara ujian, orang sukses, orang naik kelas itu pakai ujian. Ujian itu pasti dinamika, ya kan? Gitu ya. Jadi menjadi hebat tuh pilihan. Jadi bukan dari pilihan siapa, pilihan individu masing-masing, ya. Pilihan individu masing-masing. Jadi hebat itu bukan dari atasan, dari bos, dari apapun,
Jadi hebat itu bukan itu. Hebat itu Anda mau seperti apa, gitu kan? Nah, itulah menurut saya itu. Jadi pimpinan yang baik itu adalah mampu mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, ya, memberikan sebuah peluang-peluang, ya, karena hebat itu pilihan, gitu. Kan sangat dilematis ada orang yang berpotensi, ya, lalu dibatasi ruang geraknya, dibatasi segala macamnya, apa ya, miris betul, ya. Kemudian diawasi, aduh, kenapa harus sampai ke sana? Caranya cuma segitu ya. Oke, ini laporan perjalanan saya. Sekarang berada di wilayah kecamatan Nama Abang Wadas. Oke, jalannya enak banget ya. Kalau lewat sini ada sawah. Tuh, saya paling hanya 40-50 km per jam. Ya. Di mobil ya. Ya teman-teman ya. Jadi sekarang tinggal gini aja lah. Coba teman-teman, ada nggak kebayang waktu kecil ingin jadi apa, tapi kok sekarang begini, gitu ya? Oke, sekarang posisinya begini. Apakah menikmati atau tidak, gitu kan? Gitu. Yang harus kita dapatkan adalah kemampuan kita bertransformasi. Jadi hebat itu adalah kemampuan kita bertransformasi, beradaptasi, bersosialisasi, berapa lagi ya? Ya itulah yang bisa menjadi hebat. Karena hebat itu bukan sekedar punya IQ yang tinggi, ya, tapi juga ada hal-hal yang lain, ya. Apa yang disebut mungkin sosial inteligensinya, ya, atau kecerdasan sosialnya. Bersosial bukan kecerdasan otaknya saja, tapi justru orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang punya. Kita lanjut ya. Jadi kalau yang namanya hebat itu tidak berarti harus di satu tempat, ya. Justru orang-orang yang bisa eksis di tempat-tempat lain juga menjadi sebuah modal yang utama buat internal kita, ya kan? Seperti itu. Karena yang namanya sebuah kreativitas itu tidak bisa kita batasi, kita tidak bisa kita hukum, ya. Karena sifatnya orang itu punya kreativitas itu berbeda. Ada yang langsung action, ada yang terus berpikir, ada yang mikir-mikir, ya. Ada yang cari posisi aman, ada yang nunggu waktu, gitu ya. Ada yang malu-malu, bahkan ada yang membohongi diri sendiri, ya kan? Nah, ini sangat riskan sekali, ya. Ketika kita punya kreativitas akhirnya terkubur. Ya. Bagi saya itu kalau yang namanya hebat berkreativitas itu, ya, dimana sistemnya itu enjoy, dimana sistemnya itu nyaman, itu disitulah kreativitas bisa terbangun, disitulah kreativitas bisa dilaksanakan, ya. Jadi Anda barangkali punya sebuah keinginan, tetapi di tempat yang Anda alami sekarang kok terjadi suatu hal yang tidak sejalan, ya kan? Pilihannya adalah tentu Anda pertama, kalau Anda orang yang langsung merasa tidak nyaman, mungkin Anda akan langsung lepas. Tapi kalau Anda wait and see, ya, tunggu dan lihat, Anda akan menjadi tipe orang apa ya? Tipe orang yang kesannya munafik atau apa ya? Mohon maafnya apa ya? Cari-cari peluang gitu kan, cari kesempatan, cari timing yang pas. Oke, mungkin
Tapi ada juga yang Anda merasa ya udahlah, pokoknya saya di sini tak gitu kan. Nah, dan Anda menggantungkan masa depannya di situ. Yang namanya sebuah komunitas, organisasi atau apapun itu selalu ada dinamikanya, ya kan? Nah, orang hebat itu mampu bisa mengikuti dinamika yang terjadi, ya, baik di dalam maupun di luar. Kalau kita tidak mampu mengikuti dinamika itu, berarti akan ada tekanan-tekanan batin, tekanan-tekanan yang membuat diri kita akhirnya kesulitan untuk mengambil sikap, kesulitan untuk mengambil sebuah keputusan. Ini saya ngomongnya apa sih? Bingung. Oke. Ya. Jadi hebat pilihan ya, Anda mau hebat nggak gitu aja lah gitu ya. Jadi saya simpulkan begini, hebat adalah pilihan. Satu, definisi hebat tidak bisa, bahwa hebat itu bukan dari kata predikat. Contoh, Om Dharma katanya dosen, apakah belum tentu dari kata itu hebat. Om Dharma guru, bisa jadi guru lebih hebat dibandingkan dosen, ya kan? Ditinjau dari apanya. Jadi persepsi hebat itu tidak mutlak dari sebuah kata. Oh, cita-citanya astronot, oh hebat. Kalau kita terkotak dengan sebuah predikat, oke? Jadi kalau terkesannya dengan predikat, kesannya hebat, langsung otomatis jadi astronot. Malah tidak terwujud. Tapi yang cita-citanya dagang, jualan malah terwujud, bahkan punya omset jutaan dan miliaran. Nah, jadi sebenarnya hebat yang mana? Ya kan? Oke. Jadi hebat itu berdasarkan sebuah kata predikat. Ya. Yang hebat adalah diri Anda sendiri. Ya. Anda harus yakin betul bahwa Anda tuh hebat. Ya. Jangan melihat orang, oh hebat, enggak. Ya, Anda melihat orang lain, Anda nggak bisa seperti dia. Tapi orang lain nggak bisa seperti Anda. Karena hebat. Ya, kan begitu. Jadi hebat itu bukan karena kita melihat dia ini standar saja. Karena semua apa yang terjadi itu semuanya netral, standar. Ya, akhirnya memodel, gitu kan? Gitu. Kan begitu, gitu ya. Jadi hebat itu tidak tergantung dari sebuah predikat, ya. Pak, saya maunya hebat tapi saya kondisinya begini. Apa kondisinya? Sekarang aja susah, nggak ada yang, itu bukan sebuah alasan utama, ya, bahwa kondisi saat ini menjadi penghambat kita berkreasi, kita berkreativitas, kan gitu. Oke. Jadi hebat itu adanya dalam diri kita sendiri. Oke. Teman-teman, sekarang kita berada di wilayah mau masuk wilayah Kecamatan Telaga Sari, ya. Siang ini jadi cuacanya agak mulai mendung nih. Sepertinya jalannya nggak bisa cepat ya, 40 km per jam ya. Di depan soalnya ada truk. Ini jalannya nggak bisa selip nyelip ya. Baik, terima kasih yang masih join ya, mau mendengarkan ngopi ngomong sendiri tukang hipnoterapi ya. Ya, saya masih tetap buka kelas ya teman-teman, buka kelas pelatihan hipnoterapi ya. Beberapa metode saya coba berikan kepada teman-teman dengan lembaga-lembaga yang kredibel ya. Itu juga yang dimana juga dengan LKP ILSA ya. Bahkan saya bisa berikan double sertifikat ya, gitu. Dan saya memberikan jalan pada teman-teman yang mau belajar keilmuan
dan itu karir sampai jelas ke jadi seorang trainer atau instruktur ya jalannya. Nanti teman-teman tinggal mau ngikut lembaga yang mana dan begitu. Jadi saya dari awal saya sudah berikan sebuah pilihan ya, arahan menjadi seorang trainer atau instruktur supaya teman-teman yang sorry ya, tadi jadi nyorotnya lain. Bentar saya ubah dulu. Sorry, ada kejulukan jadi handphonenya agak jatuh. Oke. Jadi menjadi seorang trainer itu pilihan ya. Hebat tidak hebat itu kembali kepada diri kita. Yakin nggak kita itu hebat ya? Kalau nggak hebat berarti kita nggak bisa percaya diri, apalagi bisa menghebatkan orang lain. Sebentar, di depan mobil nomor polisi sama ya, cuman beda belakangnya ya. 14.7. Baik teman-teman, jadi menjadi hebat itu adalah keyakinan diri kita untuk berekspresi, mengeksplorasi, mengeksploitasi diri kita sendiri tanpa terbatas dengan aktivitas kita ya, mampu memanajemen waktu ya kan, seperti itu. Oke, jadi begitulah ya, dunia hebat menghebatkan, yang jelas menghebatkan orang lain, memberikan informasi yang jelas detail jalurnya. Disitulah hebatnya diri kita ya. Oke, itu teman-teman ya, teman-teman mau. Kemudian jangan lupa sering mengasah ya, mengasah tentang kompetensi keahlian yang sudah didapat, karena disitulah diri kita akan menjadi seorang yang profesional, yang expert ya, tanpa adanya sebuah halangan, rintangan ya. Kalaupun ada halangan atau rintangan, itu dalam rangka menaikkan level kita menjadi hebat ya. Karena halangan rintangan itu bukan sebuah masalah, tapi sebuah ujian. Orang sukses itu pasti lewat ujian. Naik kelas itu lewat ujian, bukan lewat masalah ya. Ada nggak naik kelas? Kenapa? Saya kena musibah. Terus naik kelas? Enggak. Sebuah peristiwa itu adalah ujian, bukan masalah ya. Oke, sekarang silakanlah komen ya. Yang mau komen silakan. Yang mau berseberangan pemikiran silahkan ya. Saya itu bebas saja dan tidak perlu takut berdebat ya. Kalau yang berseberangan pun ya, saya tidak mendebat ya. Itu hak Anda. Kenapa? Ya Anda sendiri bisa nulis. Ya, kenapa saya harus mendebat gitu ya? Silahkan. Oke ya, buat teman-teman semuanya, sahabat sosial media ya, tetap menginspirasi, tetap memberikan pencerahan, edukasi yang positif ya, tetap ya. Oke, di depan saya lewati sebuah mobil pembawa beras dulu. Oke, sekarang sudah mulai bisa 60 km per jam ya, tapi jalannya kan agak bergoyang, jadi paling hanya 60 ya. Jadi teman-teman, selamat siang ya, menjelang sore. Masih siang ya, masih iya menjelang sore. Karena sekarang saya berada di wilayah Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Oke, kiri kanannya sawah adem banget ya, menikmati
menikmati sebuah pemandangan begini ya. Sekitar 5 menit lagi kita akan sampai ke lokasi ya. Jadi kembali lagi kepada tadi, menjadi hebat itu pilihan ya. Menjadi terpuruk itu juga pilihan. Menjadi apapun predikat kata orang, kata Anda itu juga pilihan, ya kan? Oh iya, pertemanan saya udah 5.000, tapi aneh ya, setiap sudah 5.000 itu suka berkurang satu ya di Facebook. Jadi berkurang satu jadi 4.999 ya. Mungkin secara otomatis logika algoritmanya Facebook itu akan menghapus orang-orang yang nggak pernah komen, nggak pernah nge-like, nggak pernah apalagi ya. Itu akan otomatis mungkin terdelete oleh Facebook, sehingga saya akhirnya bisa menambahkan pertemanan satu ya, untuk menuju ke 5.000. Nanti biasanya besok saya lihat lagi berkurang satu lagi. Nah, jadi sepertinya update pertemanan itu tidak perlu harus dilakukan manual ya. Biarkan saja itu Facebook bekerja sendiri ya. Itu cerdas banget ya. Luar biasa itu. Karena saya amati setelah 5.000 ternyata ini ada kurang satu. Saya jadi nggak tahu siapa yang ter-unfriend gitu ya. Mungkin kalau hari ini masih bisa dengar saya, masih suka baca tulisan saya, Anda beruntung. Tapi kalau besok akhirnya nggak hilang, itu jangan nyesel, jangan salahkan saya gitu ya. Kalau di status saya itu bebas, siapa orang biasa dia mau komen, mau nyinyir, bebas ya, nggak usah takut ya. Namanya juga bersosial media, oke? Bersosial media itu artinya berinteraksi secara sosial, membuktikan bahwa diri kita sebagai makhluk sosial ya. Begitu teman-teman ya. Seperti itu ya. Saya senang pakai topi ini. Ini teman-teman dari komunitas otomotif AXS ya, waktu jadi panitia nasional. Terima kasih nih topinya, keren ya. Jadi saya pakai terus ya. Iya, 16 Desember ya. Mau nih, halo Bandung. Ada yang Bandung silakan komen. 16 Desember sampai ketemu di Bandung yang mau ngopi bareng ya. Teman-teman komunitas AXS silakan, atau para praktisi hipnosis. Tepatnya di Balai Endah ya. Balai Endah Bandung silakan. Nanti kita coba ini kesempatan ya, saya lupa nih hari apa ya, 16 Desember ya. Ini ada schedule Bandung, Bogor, Pandeglang ya, Banten. Pokoknya Banten lah ya. Boleh komen ya, karena kita bisa ngobrol, ngopi bareng, itu luar biasa. Ya teman-teman, kita sudah masuk sekitar 300 meter lagi kita akan sampai ya. Jadi itulah obrolan kita ya, obrolan kita. Saya sendiri kok yang ngobrol, ngopi. Ngomong sendiri itu kan hipnoterapi ya. Ya silakan, jangan lupa yang belum nge-like, subscribe channel saya. Selalu ada hal-hal yang luar biasa yang berbeda. Oke. Jadi tetaplah menginspirasi. Jangan lupa hari ini apakah sudah tersenyum atau tertawa. Kalau lupa cara tersenyum dan tertawa, silakan lebarkan bibir Anda begini, tahan ya. Jika Anda sakit, maka itu artinya Anda kurang bahagia ya, bahkan jarang bahagia. Oke. Ini rumus yang sederhana sekali ya. Begini, tahan beberapa menit sampai rasa pegal di sini hilang.
Artinya Anda punya jiwa orang yang senang bahagia. Oke? Dan luar biasanya pasti Anda ketemu dengan orang-orang yang sering bahagia. Ya. Jadi tulisan Anda cerminan dari pribadi Anda. Jadilah orang-orang yang bahagia dan super. Oke, ini saya mau minggir nih. Oke, mudah-mudahan lancar. Oke, aduh ada truk lagi. Baik teman-teman, saya mau nyampe ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah like, sudah komen. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Dan sampai jumpa di video mendatang ya. Kalau ada link-link channel saya tinggal di like dan subscribe aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat selalu.